Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rianto di channel Adik Guru. Pada video kali ini kita akan membahas materi sistem gerak pada makhluk hidup. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, and comment terlebih dahulu. Sistem gerak pada makhluk hidup ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem gerak pada manusia dan sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Tetapi kita lebih fokus ke sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia meliputi tulang, persendian, otot. Tulang, yang pertama adalah tulang. Tulang mempunyai fungsi yaitu untuk melindungi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua, fungsi tulang adalah membentuk tubuh dan menegakkan tubuh. Itu adalah fungsi dari tulang. Tulang sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu tulang kepala, tulang badan, tulang anggota gerak. Tulang kepala meliputi tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang pelipis, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang baji, tulang kepala belakang. Itu adalah tulang yang ada di kepala. Kemudian tulang badan. Tulang badan itu meliputi tulang dada, hulu badan, tulang rusuk sejati, rongga antar tulang rusuk palsu, taju bedang, tulang rusuk melayang, tulang usus, tulang duduk, tulang kemaluan, tulang selangka, tulang belikat, tulang atlas, tulang pemutar, tulang melekat, tulang rusuk bersatu ke dalam gelang panggul. Itu adalah tulang badan. Sedangkan tulang anggota gerak itu meliputi bagian bulatan dari sendi, peluru, tulang bahu, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil, tulang pergelangan tangan, tulang-tulang telapak tangan, tulang jari tangan. Sedangkan yang ada di kaki itu adalah tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Itu adalah tulang-tulang yang ada di tubuh kita. Yang kedua itu adalah persendian atau artikulasi. Persendian dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah sendi mati. Sendi mati ini contohnya adalah ketika bayi baru lahir ya, itu ketika kita pegang ubun-ubunnya itu seakan-akan sangat lembek. Kemudian berjalannya waktu, ubun-ubun ini akan mengeras ketika dia sudah agak besar atau dewasa. Yang selanjutnya adalah sendi kaku. Sendi kaku ini bagian sendi yang bisa bergerak secara terbatas. Itu adalah sendi kaku. Yang selanjutnya adalah sendi gerak. Sendi gerak ini meliputi sendi geser, sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, sendi pelana. Contoh-contoh dari sendi antara lain sendi geser, yaitu contohnya adalah sambungan pergelangan tangan dan kaki. Sendi engsel di sini contohnya adalah sendi di bagian lutut dan siku-siku. Sedangkan sendi putar ini biasanya terdapat di bagian leher. Ya. Sedangkan sendi peluru ini contohnya adalah sendi di bagian panggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. Sedangkan contoh dari sendi pelana di sini itu adalah sendi di bagian pangkal tulang ibu jari. Itu adalah contoh-contoh dari sendi gerak. Kemudian ke otot. Otot dibagi menjadi tiga, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Di sini ada perbedaannya baik dari bentuknya,
terus intinya sitoplasma, cara kerjanya, kecepatan kontraksi, kemampuan kontraksi, letaknya itu dia mempunyai perbedaan. Dilihat dari bentuk selnya, otot polos itu dia mempunyai bentuk gelondong dengan ujung runcing. Sedangkan bentuk jantung atau otot jantung itu bentuknya memanjang, silindris, serta serabut bercabang dan menyatu. Sedangkan otot luri bentuknya memanjang, silindris, dan serabut ujungnya tumpul. Dilihat dari inti selnya, otot polos memiliki inti sel 1 yang terletak di tengah. Otot jantung memiliki inti sel banyak dan terletak di tengah juga. Sedangkan otot luri memiliki inti sel banyak dan terletak di tepi-tepi. Nah, sitoplasma. Nah, ini perbedaannya dilihat dari sitoplasma. Kalau otot polos, sitoplasma tanpa garis melintang yang jelas. Otot jantung, sitoplasma dengan garis melintang yang jelas. Sedangkan otot luri, sitoplasma dengan garis yang melintang dengan jelas. Nah, dilihat dari segi kerjanya, otot polos bekerja secara involunter atau di luar kehendak. Otot jantung bekerja secara involunter juga, yaitu di luar kehendak. Sedangkan otot jantung ini bekerja secara volunter atau sesuai kehendak. Itu adalah perbedaan otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kemudian upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama, berjemur di bawah sinar matahari pada waktu pagi hari. Yang kedua, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Yang ketiga, menghindari kebiasaan duduk yang salah. Yang kelima, melakukan olahraga secara teratur. Yang terakhir, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya.